Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kekuatan dan pemeliharaan Tuhan selalu bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan ya, yang didasari dari firman Tuhan Matius pasal 8 ayat 17. Sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkannya, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena setiap hari Tuhan mau menuntun kami. Biarlah kami boleh selalu datang kepadamu, sumber kekuatan dalam kehidupan kami, yang memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk melangkah dan sukacita serta kekuatan dalam mengisi hari-hari kami. Inilah kami ya Tuhan yang sudah siap menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan Matius pasal 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak yang suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, merasa lemah seringkali tidak kita inginkan. Ketika tubuh terasa lunglai dan tidak berdaya, itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Orang-orang sering hanya berkata, "Oh, engkau kecapean ya?" Atau mungkin menuduh, "Ah, kamu malas." Atau ada juga yang memberikan semangat, "Ayo, lawan." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus. Namun seringkali jawabannya tidak bisa hanya demikian saja menanggapi keadaan kelemahan ini. Keadaan ini bisa disebabkan oleh karena memang tubuh ini sedang berteriak bahwa ada yang salah dengan tubuh ini. Tubuh ini memang sedang sakit, mengidap sebuah penyakit fisik mungkin. Atau dapat juga terjadi bahwa yang sakit bukan fisik, tapi sebenarnya mental kita. Nah, jika itu terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, marilah kita menyadari bahwa tubuh ini sedang menjadi lemah dan kita akan mencari jawabannya. Namun selanjutnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, yang juga menjadi lebih penting daripada segala rasa kelemahan yang muncul dalam diri kita ini, yakni kesadaran bahwa akan adanya kelemahan itu sendiri. Ketika kita sadar bahwa kelemahan muncul yang menyerang fisik maupun mental kita, maka kemudian kita jadi sungguh menghargai bahwa betapa berharganya kesehatan fisik dan mental kita. Nah, lalu kita akan mencari berbagai macam cara untuk mengembalikan atau menyembuhkan atau memulihkan kelemahan tersebut. Tanpa kesadaran bahwa kita sedang lemah, maka tak akan ada momen bahwa kita akan menghargai kekuatan diri lalu memperjuangkan untuk pemulihannya. Seperti bacaan Alkitab tadi di atas, Bapak, Ibu, kita dikatakan akan menerima pemulihan diri ketika kita menyadari dan menerima diri ini lemah.
dan puji syukur kepada Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya untuk memikul kelemahan kita. Iman ini telah mengajak kita untuk mengakui dan menerima keterbatasan diri dan kelemahan diri kita. Karena ternyatalah walau dalam keadaan lemah demikian, bahkan Kristus sendiri hadir dalam dunia ini untuk menanggung kelemahan kita. Dengan kesadaran bahwa kita lemah dan bersamaan dengan itu ada iman dan kasih dan pengharapan, serta kita yakin bahwa pengorbanan Kristus itu hadir, telah menanggung kelemahan diri ini, lalu kita dikuatkan untuk terus maju, melangkah, berjuang, dan berupaya bersama Dia. Kalau kelemahanku dapat disembuhkan, namun lebih daripada itu semua, kita akan lebih merasakan kekuatan dan kelepasan dari ikatan kelemahan yang membuat kita tidak berdaya. Karena apa? Karena kasih dan pengorbanan Kristus telah menerima kepada kita kekuatan itu sendiri. Dengan iman ini, bahkan ketika kita masih lemah, Kristus telah menguatkan kita. Jadi bersama Kristus, kelemahan itu menjadi motor dan penemuan diri akan kekuatan ilahi yang lahir dalam diri ini untuk menghadapi berbagai macam bentuk kehidupan. Kristus telah memulihkan dan membuat kita melihat kekuatan Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Kekuatan dalam Tuhan ini lahir tentu dengan berbagai macam cara dan bentuknya melalui setiap orang yang mengandalkan Dia. Dalam doa, dalam penyerahan penuh kepada Tuhan, dapat lahir kekuatan tak terhitung dan tak terkira. Lalu kita menyadari bahwa dalam kelemahan yang dikuatkan Tuhan, ternyata saya masih dapat membagikan kasih dan kebaikan pada banyak orang. Dengan bersandar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, kelemahan kini malah menjadi motivasi dan kekuatan untuk berkarya dan membagikannya pada dunia. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, engkau lemah, it's okay. Dia memikul kelemahanmu. Tetaplah bersandar padanya, tetaplah terus berkarya, dan pancarkanlah kebaikanmu. Tuhan menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kelemahan kami, bersama dengan Engkau, kami menjadi kuat. Oleh karena itu kami mau menyerahkan hidup kami terus kepadamu. Kami berdoa bersama-sama dengan setiap orang yang hari ini merenungkan firman-Mu yang ada dalam keadaan lemah. Biarlah Tuhan Engkau membuat mereka menyadari kelemahannya dan mengakui bahwa sumber kekuatannya itu berasal dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pemulihan dan kesembuhan pada saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang mendampingi anggota keluarganya atau kekasih hati mereka yang dalam keadaan lemah. Tuhan tolonglah. Kiranya kekuatan dari Tuhan mengalir
untuk menjadi kekuatan bagi dirinya dan kekasih mereka ini. Ya Bapa, kepadamu yang mengangkat kelemahan kami naikkan doa ini. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, sumber kekuatan kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sampai jumpa kembali.